Ketemu ngaji, ketemu dia. Ke pasar, ketemu dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lihat anak kita, lihat kita ngaji. Ya Allah, ibu aku rajin yang ngaji. Masya Allah. Akhirnya dia tersentuh, kapanlah aku nak ngaji juga. Begitulah kita. Nah, maka anak kecil belum tercatat dosa. 2. Anil majnuni hatta yakin. Orang gila sampai dia sadar. Masya Allah. Ada gila sadar, ada. Oh, setelah 20 tahun gila tiba-tiba sadar. Oh, ngapa aku tidak pakai celana ini? Oh, sadar ya. Masya Allah. Akhirnya dia habis itu mandi. Setelah bersih-bersih, sholat ya. Ada orang sadar dari gila, ada. Maka disunahkan mandi. Ada mandi sunnah nanti. Kalau memang dia tidak junub. Kalau dia junub wajib mandi besar. Ada aturan ini. Yang ketiga, anin nama hatta istaikir. Orang tidur sampai dia bangun. Oh, jadi ibu kalau pengen tidak tercatat dosa, tidurlah, dosa bangun-bangun. Is dead. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita ini kalau disuruh bangun-bangun, jangan nak tidur. Kalau suruh tidur, tidurlah, tidak usah nak bangun lagi. Begitu hidup ini kan. Ada saatnya kita suruh bangun sholat. Ayyalas sholat. Mari kita sholat. Ayyalal falah. Ayo kita menuju kemenangan. Masuk bangkit kita. Waktu kita masih bisa untuk berangkat, masih bisa datang, hadir. Alhamdulillah. Nanti pada saatnya kita semua akan berbaring, tidak bisa melakukan sholat. Alhamdulillah. Kita baca sama-sama. Allahumma shaiban nafi'an. Mudah-mudahan hujannya menjadi hujan yang penuh berkah. Masya Allah, menjadi sebab Allah turunkan rahmat untuk kita. Allah berikan ampunan untuk kita. Allah sehatkan kita semua. Allah luaskan rezeki kita. Allah berkahi hidup kita. Allah sembuhkan yang sakit di antara kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan segala urusan kita. Allah sukseskan kita dunia akhirat. Allah hadirkan anak keturunan yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kita semua masuk surga bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Hujan ini rahmat dari Allah. Nah, silakan sekiranya kena air hujan maju dikit. Nah, alhamdulillah aman. Sudah diantisipasi oleh tuan rumah. Ini majelis taklim ikhtiar memang sudah diikhtiarkan. Jadi bukan cuma tawakal. Ada orang ini tawakal aja. Kita mau ada pengajian Ustaz di mana? Di tengah lapang. Ada tenda ada? Tidak ada Ustaz, tawakal aja lah. Tak tahu nih musim hujan. Ngomong tawakal aja. Tiba-tiba belum Ustaz ceramah hujan berderu. Orang ceramah. Masya Allah. Kenapa? Tawakal itu orang yang sudah mempersiapkan yang terbaik, baru sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu. Setelah ikhtiar sempurna, baru hatinya tenang. Insya Allah. Karena ada dari zaman baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sahabat yang datang ke masjid membawa unta. Membawa apa? Unta. Kalau zaman sekarang bawa motor. Masya Allah. Dulu kan unta. Masuk masjid bawa unta, tiba-tiba untanya itu diletakkan di depan masjid. Dia sholat di dalam masjid, sholat. Selesai sholat, keluar dari masjid, untanya hilang. Unta hilang. Ribut sahabatnya. Mana untaku? Siapa yang ngambil? Marah-marah dia. Kemudian Nabi keluar, Nabi tanya, kau taruh di mana untamu? Ku taruh di depan masjid ya Rasulullah. Kau ikat apa tidak untamu? Tidak ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ikilha wa tawakkal. Ikat untamu, lalu kau serahkan kepada Allah, baru kau tawakal kepada Allah Subhanahu. Itu yang betul. Setelah motor dikunci,
baru tawakal. Jangan ngomong tawakal, kunci ditinggal di motor. Oh, tenang aja Ustaz, tawakal kalau memang rezeki pasti tidak akan diambil orang. Pas keluar masjid hilang motor tadi. Marah dengan pengurus masjid, minta ganti bulog. Masya Allah, tawakal itu setelah ikhtiar sempurna, baru hatinya menyerahkan semua kepada Allah. Sudah kuusahakan ya Allah, sudah kuperjuangkan ya Allah, tinggal rencanamu yang akan berjalan ya Allah. Ana urid wa anta turid, aku punya keinginan, engkau punya keinginan ya Allah, yang berjalan di atas dunia sesuai keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Indah kalau kita menghayati hakikat tawakal, hakikat ikhtiar, maka hidup ini tidak akan sumpah. Aku sudah usaha Ustaz, aku sudah berjuang, kenapa hasil tidak sesuai harapan? Hasil terbaik sesuai keinginan Allah, bukan sesuai kehendak kita. Karena kita semua ini tidak ada yang memesan dalam hidup ini, betul? Tidak ada yang mesan. Kalau baca mesan enak, dari mulai kita mesan tubuh yang bagaimana. Masya Allah, kalau baca mesan kita. Kalau baca hidung tuh agak mancung dikit, kalau baca badannya agak tinggi dikit, kalau baca agak putih dikit, kalau bisa mesan, tidak ada. Semua ini langsung lahir ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pernah, ada ibu-ibu 7 bulanan anaknya, 7 bulan. Jadi setiap 7 bulan ada acara. Apa acaranya? Kita baca Quran Ustaz, baca surat Al-Muluk, baca surat Yusuf, baca surat Yasin, dan seterusnya. 7 bulan, berharap agar anaknya sehat, lancar, seterusnya. Alhamdulillah, kita doa, sudah selesai. Setelah 3 bulan kemudian saya diundang lagi. Ya datang, Masya Allah, karena diundang. Lokak makan kambing, datang. Masya Allah, datang, karena diundang. Walhasil, setelah datang, ibu tadi ngadu, Ustaz, ya, kemarin kan kita 7 bulanan di sini, ya. Saya doa Ustaz, kita baca surat Yusuf, minta anak saya supaya ganteng, putih, belaga, tinggi seperti Nabi Yusuf. Masya Allah. Tapi Ustaz, ngapu lahir bentuk mak ini budak ini? Masya Allah, ngapu bentuknya mak ini? Tidak sesuai harapan, kata dia. Saya penasaran, mana suami ibu? Oh itu laki aku Ustaz yang lagi tegak itu. Maka dalam hati saya, pantas bu. Kenapa Ustaz? Karena tidak akan mungkin laki gelap, istri gelap, anak terang benderang. Tidak akan mungkin. Nanti orang bingung, anak siapa budak ini? Artinya apa? Jadi maksud Ustaz gimana? Kita bukan minta keindahan fisiknya, tapi kita minta keindahan hati dan sanubarinya. Sabar seperti Nabi Yusuf, dermawan seperti Nabi Yusuf, bersih hati seperti Nabi Yusuf, bijaksana seperti Nabi Yusuf, akhlak mulia yang ada pada Nabi Yusuf, itu yang jadi harapan supaya anak kita mendapatkan keistimewaan, memiliki akhlak para nabi. Oh begitu Ustaz, iya. Jadi kalau fisik ini tidak bisa milih kita. Masya Allah, anugerah dari Allah, maka jangan pernah kita menghina fisik siapapun, jangan pernah merendahkan tubuh siapapun, karena kita tidak bisa memilih. Betul? Saat malaikat ada di perut ibu kita, jasad sudah sempurna, fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan ruh ke dalam jasad kita. Setelah ketika ditiupkan ruh, malaikat dah bawa kopelan. Dah bawa kopelan. Kalau bawa kopelan enak. Kau mau lahir dari siapa? A. Orang Arab. B. Orang Batak umpamanya. C. Orang Cina. Suruh milih kita. Agak-agak mana lah kira-kira. Suruh milih. Tidak ada. Tiba-tiba ditiupkan ruh ke dalam jasad kita. Lahirlah kita. Maka tugas kita bukan meratapi takdir, tapi mengubah keadaan menjadi takdir terindah. Karena ketetapan yang terbaik adalah ketetapan yang Allah pilih untuk kita. Alhamdulillah. Yang paling indah tubuh kita, yang paling baik tubuh kita. Ibu, kalau dirubah dikit tidak cocok sesuai dengan wajah kita. Ada orang minta maaf,
ya wajah kita, tiba-tiba dia mau hidungnya mancung 5 cm. Operasi plastik, nambah hidung, nambah mancung hidung. Orang nengok malah serem, kayak monster ibu itu. Tak cocok. Masa begitulah kita. Maka anugerah dari Allah ini mari kita sama-sama syukuri, karena pemberian terindah bukan pada fisik. Innallaha la yanzur ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak memandang fisik seseorang, Allah tidak memandang harta seseorang, yang Allah pandang adalah hati dan amal kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah perbaiki akhlak budi pekerti kita. Maka ketika kita berkaca, bercermin, itu kan doa. Gimana doanya? Alhamdulillahilladzi Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Berdoa, ya Allah, sebagaimana kau perindah jasadku, tubuhku, perindah juga perilakuku. Maksud minta diperindah, karena keindahan budi pekerti akan dikenang walaupun orang sudah mati. Akan dikenang orang, oh ibu itu dermawan, dikenang orang. Jadi kalau ada orang kaya yang dermawan meninggal, banyak orang nangis. Banyak orang nangis, ya Allah, ngapa pula ibu itu cepatnya meninggal. Padahal kami masih butuh traktiran dia. Oh, biasa kalau ibu ada, masya Allah, dia tak galau yang traktir ini. Masya Allah, makanan, walhasil. Tapi kalau ada orang kaya, pelit nak matilah, tak kati orang nangis gabung. Masya Allah. Kenapa kalian tak ada yang sedih? Ada orang kaya mati di kampung, lantaklah situ saja. Ada tak kati dia sama be dunia ini. Justru ada dia ngambuk, itulah gawe dia. Ngaji mau emas 1/2 kilo. Masya Allah, mau kalau nak ngambuk emas lagi mahal 14 juta. Na'udzubillah min. Jadi harta itu yang kita berikan, bukan apa yang kita simpan. Silahkan ibu mau nyimpan apapun terserah. Ibu nyimpan emas bawah bantal tuh, lajulah. Nanti akan jadi warisan. Ada yang nyimpan di gigi, ada gigi emas. Hati-hati, congkel anak gitu. Ada kejadian nyata, masya Allah. Setelah ibunya meninggal, anak yang ngomong, lajulah kamu nak ngambil yang lain, aku nak ngambil gigi emak bela. Masya Allah. Ngapa? Ada 5 ekor emas di gigi itu. Tadi hitung nih, tadi keker ujung Lembang. Walhasil begitulah kita. Maka jangan pernah menggantungkan kemuliaan pada harta, karena semua akan sirna. Karena Nabi Muhammad SAW dikenang sampai hari ini bukan karena Nabi kaya raya, bukan karena Nabi berkuasa, bukan karena Nabi indah parasnya, tapi Nabi dikenang sampai hari ini karena keindahan budi pekertinya. Sampai Allah puji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Nabi Muhammad memiliki akhlak yang agung, akhlak yang akan dikenang orang. Maka hikmah Isra Mi'raj yang kedua, dari peristiwa Isra Mi'raj kita belajar keindahan akhlak akan dikenang orang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat kita jadi manusia mulia karena dipilih Allah sebagai umat Nabi besar Muhammad. Masya Allah, kita ini mulia. Masya Allah, bukan dengan apa yang kita miliki, tapi saat kita taat ibadah. Mari kita contoh akhlak Nabi. Maka dalam hadis Nabi ada 4 sifat yang membuat orang dijauhkan dari neraka. Ibu pengen tak dijauhkan dari neraka? Siapapun kita pasti pengen. Urrima 'alan nar, diharamkan atas neraka setiap orang yang memiliki 4 sifat ini. Catat betul ini. Kalau kita punya sifat ini, tidak akan masuk neraka. Diharamkan untuk masuk neraka. Masya Allah. Apa itu? Yang pertama, kullu hayyin, orang yang memiliki sifat rendah hati. Ini sifat pertama. Sifat apa? Rendah hati. Masya Allah, tidak sombong, tidak angkuh, tidak besar kepala, jom Lembang. Walaupun kepalanya tidak besar juga. Walhasil tidak sombong dia, tambah harta tidak sombong,
tambah kuasa ada angku, biasa saja, semua titipan Allah. Innallaha la yanzur, Allah tidak memandang. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di hati ada sifat sombong walau hanya sebesar biji sawi. Nah, kecil ada sombong, tidak akan masuk surga. Orang yang rendah hati ini calon penghuni surga. Alhamdulillah, calon penghuni surga. Rendah hati, bukan rendah diri. Beda antara rendah hati dan rendah. Ada orang merendah di hadapan manusia, ada. Ketika pejabat datang nunduk-nunduk, sendal diambil, salaman cium bolak-balik. Dalam hati kalau salaman ada keset-kesetnya. Ngarep dunia. Masya Allah, duduk di samping orang kaya. Kalau Masya Allah, dia transfer 2.000 jadilah. Mengharap harta orang. Ini rendah diri. Tapi kita rendah hati. Sama di hadapan manusia. Tapi kita merasa rendah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Biasa saja. Duduk di samping pejabat biasa saja. Masya Allah, karena dia mungkin hanya 2 periode aja. Masya Allah, dah silau kita. Nah, tidak merasa minder kita. Kenapa? Kita makhluk Allah yang istimewa. Allah berikan kita kemuliaan, Allah berikan kita keistimewaan. Jangan pernah merendahkan diri di hadapan orang kaya karena kekayaannya. Jangan pernah merendahkan diri di hadapan pejabat karena kekuasaannya. Tetaplah merendah di hadapan Allah subhanahu. Tak peduli. Maksud ini penting, rendah hati. Maksud di hadapan siapapun tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain. Allah tara nafsaka khair min ahad. Kau tidak pernah melihat dirimu lebih baik dari siapapun. Wah, ini luar biasa. Jadi mandang orang itu soleh semuanya, solehah semuanya. Maksud tidak usah mandang. Acaknya aku ahli surga di sini nih. Oh, ngapa mak itu? Jilbabku paling panjang Ustaz. Belum tentu. Masya Allah. Ada orang hati bersih, tidak ada benci dengan siapapun. Ini orang pertama, rendah hati. 2, hayyin layyin. Yang kedua, layyin, orang yang lemah lembu. Orang yang memiliki sifat lemah lembu. Masya Allah, ngomongnya lembu, tidak mudah menyakiti orang. Saat berucap tidak kasar. Masya Allah, tidak menggores luka di hati orang. Tidak mudah mencaci maki, tidak mudah sumpah serapah, tidak mudah menghibah, tidak mudah menfitnah. Layyin, lembut dia. Masya Allah. Jadi mulutnya itu tidak kasar. Hati-hati. Masya Allah, ada kadang ngomong, ibu-ibu nih, Masya Allah. Ustaz, ya, mulut aku ini memang kasar Ustaz, galak ngatui wong. Tapi hati aku ini bersih Ustaz. Mantap. Masya Allah, hatiku ini putih Ustaz. Ustaz tidak tahu be, mulut aku be kasar nih. Tidak bisa seperti itu. Orang kalau hati bersih, pasti mulutnya akan bersih. Sudah. Kenapa? Karena sumur itu akan mengeluarkan air yang ada di dalamnya. Kalau kita nimba sumur, maka keluar air. Kalau air jernih, jernih yang keluar. Tapi kalau isinya kotoran, kotoran yang keluar. Begitulah wadah ini. Kullu ina'in bima fihi yundahu. Setiap wadah akan mengeluarkan isinya. Hati kita akan mengeluarkan isinya melalui mulut kita. Maka jaga lisan. Jangan ngomong kotor. Jangan ngomong kasar. Ini orang yang lembut, ucapannya, perkataannya, perilakunya. Ini calon penghuni surga dan diharamkan dari neraka. Amin ya rabbal alamin. 3, ada orang yang sahal. Apa itu? Yang mudah. Orang yang memiliki sifat mudah. Maksudnya Ustaz, mudah untuk diajak baik, mudah untuk diajak taat, mudah untuk diajak ibadat, mudah. Diajak sedekah mudah, diajak ngaji semangat, diajak baca Quran giat, diajak solawat luar biasa, senang gembira. Orang yang mudah diajak taat ini calon penghuni surga. Namun kalau sebalik, minta maaf, kalau diajak ke masjid sakit perut, kalau diajak ngaji asam urat, kalau diajak sedekah pelit nak matilah, kalau diajak ngerumpi nomor 1. Na'udzubillah min dzalik. Kalau diajak taat sulit, diajak maksiat cepat. Ini pertanyaan, kemana arah hidup kita ini? Maksud kita ini kalau bisa mudah diajak yang baik-baikmu mudah. Ini calon penghuni surga. Amin ya rabbal. Wa man khalaqal jannah
yassarallahu li'amali ahli jannah. Siapa orang yang dijadikan calon penghuni surga, maka mudah melakukan amalan-amalan ahli syurga. Mudah-mudahan kita semua calon penghuni surga. Jadi kalau ibu-ibu masuk surga, jangan lupa tarik kawan sebelah kita. Coba tepak dulu kawan sebelah. Tepak dulu. Maksud Ustaz tuh bangun ke dia tuh. Udah terkeliap terus. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Pesan dengan kawan nih. Jangan tidur dulu. Bangun, dengar ke Ustaz dulu. Masya Allah. Walhasil, nikmat dari Allah. Hadirnya kita nih dengan kawan-kawan sahabat, ya Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Akan digiring orang masuk ke dalam surga dalam keadaan berjamaah. Yang kumpul, insya Allah kita semua digiring masuk surga melalui perkumpulan majelis ta'lim al-ikhtiyar. Amin ya Rabbal. Yang paling rajin, yang paling semangat, softnya paling depan. Tapi yang datang setahun sekali, pertanyaan juga ini. Nanti di absen dulu oleh ketua pengajian ini. Benar tidak di jamaah kita? Agak meragukan ini kat ini. Tapi masihlah, nanti akan sama-sama dituntun. Amin ya Rabbal. Kita harus banyak-banyak teman, maksud sahabat, kawan, orang-orang yang taat. Maka ini sahal, orang yang mudah kebaikan. Dan keempat, orang yang memiliki sifat qarib, dekat. Maksudnya Ustaz, dekat dia, mudah akrab dengan orang. Masya Allah. Dengan siapapun dia tidak pandang bulu dalam bergaul. Mudah akrab dengan si anu baik, dengan si fulan baik, dengan tetangga baik, dengan keluarga baik, dengan orang jauh baik, baik semuanya. Jangan sampai ada menyimpan dendam, kebencian, hasad, iri, dengki di dalam hati. Mas aku nih Ustaz, tak galak masuk surga kalau ada bibi itu di sana. Apakah bibi itu? Aku lah pening nih nengok raya dia tuh di dunia. Galak ngatui aku Ustaz, tak galak aku. Malah aku neraka bela daripada surga. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ada kebencian dengan orangnya, hati-hati. Kalau kita memiliki kebencian dengan seseorang di atas dunia, maka dunia ini terasa sempit. Betul? Terasa sempit. Metu rumah ketemu dia. Ketemu dia lagi. Masuk ke pasar ada dia, lewat jalan lain. Padahal jalan biasa bagus, lewat jalan yang becek-becek. Gara-gara ada bibi itu di sana. Nah pengajian baru depan, datang bibi itu duluan pula lah, urung lah. Tak jadi ngaji gara-gara itu. Walhasil mau sedekah, ada nama dia pula dah galak, nama aku bersanding dengan nama dia tu. La ilaha illallah. Hati-hati, hilangkan sudah kebencian. Ini bagian dari sunnah Nabi besar Muhammad. Maka hikmah ketiga dari peringatan Isra Mi'raj ini, mari sama-sama bersihkan hati. Kenapa Ustaz? Karena Nabi Muhammad sebelum berangkat Isra Mi'raj, Nabi Muhammad dibelah dadai. Dibelah dadai. Berapa kali Nabi Muhammad dibelah dadai? Ada yang tahu Ibu? 4 kali. Berapa kali? 4 kali. 1, usia 4 tahun. Jadi saat Nabi Muhammad diasuh oleh Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Di Bani Sa'ad, itu Nabi Muhammad datang oleh laki-laki, malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad. Masya Allah. Kedua, saat Nabi Muhammad umur 8 tahun. 8 tahun, 9 tahun. Dibelah dada Nabi. 3, saat Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul. Diangkat jadi Rasul. Masya Allah. Dibelah dada Nabi. Yang keempat, saat sebelum berangkat Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad, dibelah dada Nabi. Jadi hati Nabi itu dijaga oleh Allah. Tidak ada sedikit pun kotoran, tidak ada sedikit pun kebencian, tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada sumah, tidak ada di hati Nabi. Nabi itu tidak pernah dendam dengan siapapun, tidak pernah benci dengan siapapun, walaupun semua orang membenci Nabi. Di kota Mekah saat itu 13 tahun Nabi dibenci, tapi Nabi tidak pernah membenci mereka. Masya Allah, ini luar biasa. Maka kata Nabi pernah manggil sahabatnya, Anas bin Malik. Saat itu usianya 10 tahun, 9-10 tahun. Ya gulam, wahai anak,
In istata'ta an tusbiha wa tumsiya laisa fi qalbika ghishun faf'al. Wahai Anas, kalau kau mampu, kalau kau bisa, setiap pagi dan sore hilangkan hatimu dari semua kebencian. Lakukan itu. Maksud kenapa? Wa dzalika min sunnati. Ini adalah sunnahku, kata Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Siapa yang mencintaiku akan bersama denganku di surga. Amin ya rabbal. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan orang. Apa itu? Sunnah kebersihan hati. Jadi sunnah itu banyak. Ada sholat duha, sholat ada sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, sholat istikharah, sholat. Itu semua sholat sunnah. Tapi ada yang lebih hebat lagi, kesunahan membersihkan hati. Masuk bersihkan. Jadi kalau bisa sebelum tidur, Bu, maafkan orang lain. Masya Allah, lupakan kesalahan orang. Masya Allah, orang yang pernah mencaci maki kita. Sampai kata Nabi, ada orang yang jadi penghuni surga gara-gara setiap malam dia sedekahkan kehormatannya untuk memaafkan orang lain. Yang nyaci aku sudah kumaafkan semua. Ini calon penghuni surga. Perempuan yang masih hidup tapi jadi calon penghuni surga, yang hati bersih, tidak ada kebencian. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Saya pernah ketemu, ada waktu mau takziah, istri seorang ustadz di Palembang. Dia cerita, Ustadz, saya bersama dengan istri saya kurang lebih 25 tahun. Kata dia, 25 tahun. Selama saya bersama dengan dia, Ustadz, sedikit pun dia tidak pernah membicarakan keburukan orang. Allahu Akbar. Bahkan ketika saya ingin memulai pembicaraan, membicarakan keburukan orang, dia dulu yang mencegah saya. Atau Ustadz tadi, Allah, ini luar biasa ini limited edition. Sulit dicari. Tidak mau ngurus aib orang, tidak mau membicarakan orang. Ternyata masih ada orang-orang seperti ini. Di antara kita ini ada. Hanya kita yang tidak tahu aja. Disembunyikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tahu, minta doa dari dia. Kenapa Ustaz? Doa dia mustajab. Min aifa min yukbal. Kita tidak pernah tahu dari mulut siapa doa itu diijabah Allah. Ini orang-orang hati bersih ini kalau doa langsung nembus langit. Hati-hati kalau kita nyakiti hati dia. Oh, ini bahaya nih. Ada orang, Bu, dia tidak bisa membalas. Dia tidak bisa memberikan keburukan lagi. Dicaci, dia diam aja. Apa kata dia? Kuserahkan urusan ini kepada Allah. Selesai nih. Berantakan hidup dia. Sulit hidup dia. Kenapa? Allah yang ngurus. Ada kekasihnya dicaci maki, Allah yang akan langsung turun tangan. Masya Allah. Maka ini jangan pernah kita hina siapapun. Maka bersihkan hati. Jadi hikmah ketiga, Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj dibersihkan hatinya. Maka kata Allah dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Yang pertama, tazakka, bersihkan dulu. Bersih maksudnya Ustaz, jasadnya bersih, mandi wajib sempurna, wuduknya sesuai aturan. Kemudian dia membersihkan hati, tidak ada kebencian. Sebelum sholat, dia ingat Allah dulu, zikir dulu. Jadi ibu-ibu, kalau mau sholat, bersihkan dulu. Ingat Allah dulu, zikir dulu, istighfar dulu. Hilangkan yang lain. Kalau lagi marah, tahan dulu. Bahkan dalam ilmu fiqih, kalau kita lagi marah, disunahkan untuk nahan dulu, mundur sholat. Saking dahsyatnya. Ada 15 hal yang membuat kita boleh mundur sholat. Ini salah satunya. Kalau lagi emosi, lagi marah, tahan dulu. Jangan sholat dulu. Kenapa? Dalam sholat kaget marah-marah. Apalagi jadi imam. Habis marah dengan anak jadi imam. Allahu Akbar. Bingung dia. Ini rakaat ke-7 apa ke-8 ini? Lagi marah-marah ini. Yang kedua, saat dia lagi ngantuk berat. Ngantuk berat sudah 2 watt setengah sudah. Masya Allah. Ngantuk berat, tidurlah dulu. Tapi besar dengan suami, dengan anak. Nak, tolong bangunkan mama. Mama ngantuk berat ini. Kalau dipaksakan sholat, lokat tersungkur ini. Ada. Masya Allah, bapak lagi sholat Jumat. Lagi sholat Jumat.
Dia sholat kebetulan di sop pertama. Sop pertama, duduk di pinggir paling kanan. Masya Allah. Kita duduk, untung berdiri di belakangnya. Saat takbir, dia bangun dari tidur. Oh, tidur, semboyong. Allahu Akbar. Dalam sholat, jatuh dia. Jatuh, pala itu bentur gedek. Gelantu punya. Lagi sholat, wong noleh kalau. Mamang tadi apa? Allahu Akbar. Maka kalau lagi ngantuk berat, tidurlah dulu. 3, saat kita lagi lapar betul. Sudah datang makan, kita lapar. Makan dulu. Qaddimul asya alal isya. Dahulukan makan malam daripada sholat Kalau makanan sudah dihidang dan perut lagi lapar-laparnya. Masya Allah. Bawa nasi lat hidang. Masya Allah. Kita bertamu ke rumah orang. Lagi bertamu. Datang, tiba-tiba pempek metu. Masya Allah. Nasi kebuli metu. Oh lah siap nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan Ruah ngomong, Pak, kita tutup dulu ya. Kita sholat dulu ke masjid. Dalam hati bapak tadi terbayang pempek ini loh kan. Terbayang nasi kebuli ini. Itu tidak benar. Yang benar gimana Ustaz? Makanlah dulu. Makanlah dulu Pak, makanlah. Masya Allah. Kenapa? Nasi sudah keluar ini. Masya Allah. Nasi sudah datang. Beda cerita kalau nasi baru pesan. Beda cerita. Pakai Pak, nasi lagi pesan gitu. Berapa? Kira-kira 2 jam setengah lagi. Sholat dulu. Walhasil. Jadi ada aturan semua dalam agama ini mudah. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan diperberat. Jangan dipersulit. Agama ini mudah kalau kita tahu ilmunya. Sudah mudah, tapi jangan mudah. Indah kalau kita tahu ilmunya. Banyak. Masuk kalau kita bahas sholat zuhur, kalau lagi panas terik, diundur dulu. Walhasil, atau nunggu jamaah. Dan seterusnya. Ada 15 syarat. Jadi semua dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Ini yang kedua. Jadi saat kita melakukan ibadah, terkhusus sholat, bersihkan hati kita. Bersihkan, astagfirullahaladzim. Maka dianjurkan oleh para ulama membaca surat Al-Insyirah. Surat apa? Alam nashrah. Pegang dada sebelah kiri, baca Al-Insyirah. Agar apa? Agar hati kita tenang saat sholat. Agar mudah khusyuk. Silakan bisa diamalkan. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Biar hati kita tenang dulu. Habis Al-Insyirah, baca surat An-Nas. Agar kita dijaga dari godaan setan dalam sholat. Min syarril waswasil Onas. Syarril waswas. Setan tuh membisikkan kita waswas. Masya Allah. Tiba-tiba datang bisikan-bisikan itu. Baca An-Nas. Agar kita dijaga Allah. Baru kita takbir. Allahu Akbar. Akan khusyuk sholat kita. Dan di dalam sholat, kalau bisa hadirkan hati kita di 3 tempat. Tidak bisa dari awal sampai akhir Ustaz khusyuk. Minimal 3 tempat ini hadir hati kita. Kapan? Saat kita membaca Inni wajjahtu wajhiya. Catat betul. Saat kita baca ini, jangan tidak hadir hati kita. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir. Sampai pada Inni wajjahtu. Kuhadapkan wajahku kepadamu ya Allah. Kuhadapkan diriku. Kuhadapkan tubuhku. Kuhadapkan jiwa ragaku ya Allah kepadamu. Hadir kita menghadap Allah. Masuk hadir. Yang kedua. Saat kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Ada hati kita saat Iyyaka na'budu. Tidak ada yang kami sembah. Kami tidak menyembah harta, tidak menyembah kuasa, tidak menyembah dunia. Yang kami sembah hanyalah Engkau ya Allah. Jadi tidak pernah takut kita. Tidak pernah takut kehilangan dunia. Tidak pernah takut kehilangan jabatan dan kuasa. Tidak pernah takut kehilangan harta. Karena kita bergantung kepada Allah. Karena 2 hal yang buat hati kita ini selalu galau. Apa itu? 1, terlalu takut masa depan. 2, terlalu banyak bersedih terhadap masa lalu. Ini buat kita galau terus. Masya Allah. Makan apalah besok ini? Makan besok itu jadi pikiran kita. Masya Allah, kulkas kosong, dompet kosong pula. Ini wassalam.
Walhasil. Nah, jauh serepot, Masya Allah. Apalagi zaman Isra Mi'raj, ibu-ibu tenang aja. Masya Allah, laki itu masa kemi sudah. Masya Allah. Ibu kan datang pengajian biasa dikasih makan. Oh, ngarep pula. Pas datang ternyata kehabisan. Masya Allah, berkah. Artinya udah usah khawatir, sudah usaha, berjuang, serahkan kepada Allah Subhanahu. Anak orang ini macam-macam. Ada orang yang saat buka kulkas tuh bingung. Kenapa? Tidak ada yang bisa dimakan. Makan apalah hari ini? Dah kasih makanan. Dia harus bekerja dulu, berusaha dulu untuk mencari sesuap nasi. Ini tipe orang pertama. Dua, ada orang-orang ketika buka simpanan makanan terlalu banyak sehingga dia bingung mana yang nak dimakanin. Malek, nyingok ayam malek, nyingok udang malek, nyingok daging malek kalau. Masya Allah. Akhirnya wa asin, daun ubi rebus, sambal cung. Oh, iya, kadang kita dibingung. Saya pernah makan rumah orang kaya, rumah yang megah luar biasa. Waktu dihidang kan, nasi, tempe, sambal, daun ubi. Kalau mati saya, ini uang berduit nih, apa beda ini? Kalau kita kan makan kadang banyak, ayam, daging, tempe, tahu, sambal, macam-macam kumpul. Orang kaya simpel, dia ngomong. Setelah itu, Ustaz, lama lek kami Ustaz. Masa udang kami, ini nah, ingat waktu di dusun dulu. Masya Allah. Ternyata nikmat, sambal terasi itu yang paling nikmat. Luar biasa, begitulah kita. Tiga, ada orang yang tidak nikmat lagi makan. Dia harus mencari suasana yang membuat dia bergairah makan. Makan di rumah tuh lama lek sudah. Masya Allah, cari tempat yang ekstrim. Masya Allah. Kalau pacak makan tuh sambil nyingok buaya belago. Akan membangkitkan adrenalin katanya. Agar semangat makan itu timbul. Tak tahu dak nafsu makan aku nih. Hati-hati kalau sudah ada nafsu makan. Tak lama lagi itu. Iya, nyingok ndak nafsu. Masya Allah. Walhasil. Ibu masih nikmat makan dah? Alhamdulillah. Masih lama insya Allah. Amin ya rabbal alam. Tak masalah. Mau makan dimanapun tersah. Yang penting punya uang. Yang keempat. Ini orang jahat ini. Siapa dia? Siapalah yang nak kita makan hari ini. Alhamdulillah ini. Kalau ada orang bangun pagi berpikir siapalah nak kita lancarkan ya. Oh, siapa yang mau kita rampas ini? Siapa yang mau kita ambil haknya? Siapa yang mau kita zalimi? Ini orang jahat. Alhamdulillah. Jangan. Masya Allah. Maka ini penting tipe kita. Begitulah kita. Jadi hidup ini bervariasi. Maka indahnya luar biasa saat kita syukuri. Alhamdulillah. Yang keempat. Hikmah Isra Mi'raj ini adalah hadiah terindah yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad. Apa hadiah terindah itu? Itulah oleh-oleh yang dibawa Nabi menghadap Allah. Bukan makanan dari surga, bukan minuman dari surga, bukan pakaian indah dari surga, tapi Nabi Muhammad membawa yang lebih berharga dari itu semua, yaitu ibadah sholat. Ibu selama Isra Mi'raj pernah dengar tak ada ustadz atau ustazah ceramah? Nabi Muhammad datang dari Isra Mi'raj bawa pempek telok dari surga. Ada? Tak ada. Kalau ada, ngotai. Bohong. Karena pempek cuma dari Palembang. Masya, tak bisa makan dari surga, kurma dari surga, anggur dari surga. Nabi Muhammad dakwah itu semua. Kenapa? Karena semua akan hilang, semua akan lenyap, semua akan jadi kotoran. Tapi yang dibawa Nabi adalah perintah sholat. Ini menjadi puncak kesuksesan seorang hamba saat dia mampu sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La tatrukis sholah abada. Jangan pernah tinggalkan sholat selama-lamanya. Fahunaka malayin. Hari ini ada jutaan manusia yang sudah masuk ke dalam kubur, yang pengen bangkit lagi ke dunia hanya untuk sujud, walau hanya satu kali sujud saja. Ya Allah, kawan kita, sahabat kita, teman kita, keluarga kita yang sudah meninggal pengen bangkit lagi, pengen kembali lagi. Untuk apa? Bukan untuk nambah rumah,
Bukan untuk beli kendaraan baru, lah, untuk sujud di hadapan Allah. Dan hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masih diizinkan Allah, masih diberikan kesempatan oleh Allah, maka jaga kesempatan ini, jaga peluang ini. Mari kita jaga sholat, sempurnakan sholat, mudah-mudahan kita bahagia dunia akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Ini puncak dari peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah, luar biasa. Ini ngaji siang ini berat ya. Ujiannya berat. Apa ujiannya? Ngantuk. Betul ya? 2 sinetron. Oh, tinggal sinetron di rumah. Masya Allah. Walhasil alhamdulillah, ngantuk-ngantuk tetap datang. Mudah-mudahan ngantuknya kita jadi ngantuk yang berpahala. Amin ya Rabbal. Tapi jangan ngantuk terus. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Masya Allah mampukan kita, kuat kita. Mau sampai menjelang asar ini, Masya Allah berkat doa ibu-ibu hujan bergeser. Oh, ini memang hebat jamaah pengajian ikhtiar nih. Masya Allah, belumlah berdoa, lah bergeser duluan hujan. Masya Allah, alhamdulillah. Ini berarti ada orang-orang yang hati bersih di sini. Masya Allah, jangan hujan kayak Allah. Kasihan Ustaz tuh teriak-teriak. Masya Allah, walhasil bergeserlah hujan tadi. Alhamdulillah, nikmat dari Allah, berkah. Mari kita sama-sama sholawat. Mudah-mudahan sholawat kita dihantarkan ke hujur asy-syarifah makam baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil wa dawaiha abdani wa nuril wa dhiyaiha wa ala wa sahbihi salim Allah ala Muhammadin tibbil wa dawaiha wa abdani wa nuril wa dhiyaiha wa sahbihi salim Allahumma salli ala Muhammadin tibbil wa dawaiha wa abdani wa nuril wa dhiyaiha wa ala sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alhamdulillah. Jam 3:25. Masya Allah, kurang lebih 7 menit lagi kita akan masuk waktu asar. Alhamdulillah, ibu-ibu persiapan bersolat azhar. Walhasil mudah-mudahan Allah berikan keberkahan perkumpulan kita, terkhusus semua panitia yang berjuang, yang berpartisipasi, yang mengadakan acara ini semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan pahala berlimpah ruah dunia sampai akhirat. Dan semua kita yang datang, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah sembuhkan yang sakit di antara kita. Allah lunaskan semua utang-utang kita. Allah selesaikan semua masalah-masalah kita. Mudah-mudahan Allah bahagiakan dunia sampai syurga. Allah hadirkan dalam hidup kita anak keturunan yang membahagiakan kita. Amin ya Rabbal
alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Mungkin inilah dari Al-Faqir. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.